Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Renungan 5 Menit. Tema renungan saat ini, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Diambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-21. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, salah satu wujud kasih ialah hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai adalah dambaan setiap orang. Hal ini dapat terwujud ketika kita dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Perbedaan adalah sebuah kekayaan yang bisa menjadi kekuatan, tapi juga dapat membawa perpecahan dalam suatu persekutuan. Roma 12 ayat 9-21 berisi tentang nasihat untuk hidup dalam kasih, yakni kasih yang bersumber dari kasih Allah atau kasih agape. Dalam kitab Roma pasal 1-11, Paulus banyak sekali membicarakan masalah-masalah dogmatika. Namun dalam pasal 12 ini, Paulus mengajak jemaat di Roma untuk mempraktikkan teori yang sudah didapat. Dari bacaan ini, sepintas kita melihat bahwa keadaan di kota Roma memang tidak mendukung keberadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada indikasi bahwa banyak orang Kristen yang diperlakukan tidak baik dan tidak adil. Dalam keadaan yang sulit bagi orang Kristen ini, maka Paulus menasihati supaya mereka bertahan dalam iman yang benar dan mereka justru harus tetap mempraktekkan kasih itu. Ada dua hal yang sedang diperjuangkan oleh Paulus. Yang pertama berkaitan dengan kehidupan di dalam jemaat itu sendiri. Paulus mengharapkan jemaat saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, memberikan tumpangan saat sepikir, bertekun dalam doa, dan tetap melayani Tuhan. Kedua, berkaitan dengan masyarakat atau orang luar. Paulus menasihatkan untuk bersabar dalam kesesakan, meminta berkat untuk orang-orang yang menganiaya kamu, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mengasihi seturunnya dengan tindakan yang nyata. Paulus melihat bahwa ada orang yang tidak suka dengan orang Kristen. Bagi Paulus, yang pertama yang harus dilakukan orang percaya adalah hidupnya berkenan dulu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan terlebih dahulu mengubah hidupnya. Kemudian Paulus mengharapkan agar orang Kristen menjadi berkat bagi orang lain dengan cara membalas kejahatan mereka dengan melakukan kebaikan. Paulus mendorong jemaatnya untuk melawan dengan cara yang berbeda. Paulus ingin orang yang percaya mempunyai inisiatif aktif untuk terwujudnya perdamaian. Apalagi kalau itu bergantung pada kita sebagai orang Kristen. Maka melakukan hal yang baik bagi semua orang merupakan ciri hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu wujud dari kasih ialah memperjuangkan perdamaian. Sebagai orang percaya kita harus hidup dalam perdamaian dengan semua orang, meskipun ada dalam perbedaan. Lewat firman Tuhan saat ini, kita diingatkan bahwa sebagai orang yang percaya kita harus hidup dalam kasih. Kasih bukan hanya sekedar perkataan, tapi harus nyata dalam tindakan. Selanjutnya, sebagai wujud dari menyatakan kasih Allah, gereja harus berani memperjuangkan perdamaian di tengah dunia ini. Meskipun ada banyak tantangan yang kita hadapi, baik dari dalam maupun dari luar gereja itu sendiri. Kita harus bijak menyikapi segala perbedaan yang ada. Perbedaan kiranya menjadi kekuatan untuk dapat membangun hidup bersama dengan semua orang. Hiduplah dalam damai dengan semua orang. Ini merupakan perintah yang harus kita lakukan. Marilah kita hidup dalam kasih di tengah keluarga, di tengah hidup berjemaat, dan di tengah hidup bermasyarakat. Tuhan kiranya memberkati. Amin.